Pak penumpang kita blokade dermaga pada saat itu. Saya mesti banyak bergerak dengan teman-teman ormek yang lain. Apa namanya, sandera nahkodanya itu jangan dengan jalan damai yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak mengakui rektor. Dan kita, saya dan teman-teman yang bertanggung jawab pada saat itu untuk menjalankan amanah itu. BEM hanya sekedar BEM, mengadakan seminar, mengadakan studi banding dan segala macam. Nah itu dia, makanya kenapa saya bilang dari awal saya agak canggung nih kalau berbicara tentang gerakan sama sampean, karena gerakan-gerakan sampean ini ekstrim dan sejarah gitu loh. Ya. Jadi lebih pada sampean ini lebih pada, menurut saya nih, lebih pada menciptakan sejarah baru daripada melanjutkan sejarah yang sudah ada. Enggak, saya apa ya? Saya berpikir, saya tidak terpikirkan saya tidak terpikirkan ingin bikin sejarah baru atau ingin dilihat berbeda dengan teman-teman pendahulu ya. Hanya saja memang proses pembangunan strategi kita mapping, dan yang pasti adalah bagaimana totalitas tadi. Ini masih efektif enggak kita pakai? Ini masih efektif enggak? Jika tidak efektif, maka kita akan harus tempuh jalur yang lain. Targetnya apa? Ini targetnya goal tarif turun kalau tentang tarif kapal gitu ya. Atau ini pembangunan opini dulu gitu. Kalau memang ternyata ini pembangunan opini, ya ini sangat masuk. Tetapi target ketika ingin menurunkan sampai pada akhirnya gubernur pada waktu itu menurunkan tarif itu, ini juga akan menjadi jalan yang menarik dan itu disepakati. Proses negosiasinya dengan premannya, negosiasinya dengan polisinya pada saat itu, Kapolres itu langsung ada di situ. Sampai ada korban nggak pada saat itu? Oh enggak, karena memang damai. Kita ambil alih, kita blokade, kita sandera nahkodanya itu jangan dengan jalan damai. Kenapa? Ya mereka menghadapi massa mahasiswa dan massa konsumen yang memenuhi area pelabuhan itu dari depan sampai ke jalan raya. Di depan, mulai dari dermaga sampai ke jalan raya. Sampai ke gereja itu enggak? Nantinya. Enggak, jadi ke masjid. Oh, ke masjid. Keluar itu, keluar dermaga itu. Sehingga memang ya tadinya jangan lama-lama Mas, ini akan merugikan perusahaan, ASDP yang juga merupakan BUMN kan. Terus juga ini juga akan merugikan masyarakat. Saya berpikir pada saat itu, jiwa keras saya, jiwa egois gerakan saya pada saat itu mengatakan rugi hari ini, tetapi masyarakat rugi hari ini asalkan memang tidak terlalu urgent ya, orang sakit, orang hamil dan segala macam itu tidak ada masalah. Karena kita juga bersama-sama mereka. Saya tidak katakan eksklusif, itu bukan hanya persoalan kita bersama organ mahasiswa yang lain, tetapi juga dengan organ konsumen pada saat itu. Sehingga ini gerakan menjadi sangat padu gitu. Nah, statement sampean barusan ini menarik. Menyandra tapi dengan damai. Ya. Ini gimana nih? Ya artinya ya kita blokade dengan proses negosiasi dan segala macam. Terus ya kita juga berkomunikasi, bernegosiasi dengan Polres pada saat itu pun ya benar-benar damai sih enggak gitu ya. Pasti ada cekcok ya. Tetap cekcok ya, tetap target, artinya bahwa ya sampean enggak ngizinin ya kita akan tetap gitu loh. Saya sampaikan ke sampean agar tidak terjadi clash antara teman-teman kepolisian, teman-teman preman yang penjaga dermaga itu dengan kita. Ya karena masa kita banyak, kalau masa sedikit memasang target-target gerakan tentunya itu tidak mungkin ya. Nggak mungkin lah, kita akan melihat proses-proses lapang juga, kondisi-kondisi lapang juga. Itu yang yang di dermaga ada beberapa gerakan anti rektor ya waktu saya di gerakan anti rektor. Iya, pada saat itu. Gerakan terkait apa ini, Mas? Ya konflik internal lah, konflik internal UTM, teman-teman organisasi mahasiswa dengan kondisi proses penegrian pada waktu itu yang juga ya sudah negeri, tetapi ternyata kan dinamika di dalam itu berjalan. Artinya bahwa ada suka dan tidak suka, ada yang cocok dan tidak cocok. Kepemimpinan yang sangat otoriter atau populis dan segala macam. Kita mencari bentuk pada saat itu. Sehingga mahasiswa itu bermuara pada waktu itu dengan Kongres Mahasiswa menetapkan sebuah keputusan besar TAP Kongres nomor 5 yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak mengakui rektor. Dan kita, saya dan teman-teman yang bertanggung jawab pada saat itu untuk menjalankan amanah itu. Jadi pertarungan dan segala macam di tingkat mahasiswanya
dan pertarungan tentang pro kontra yang bela rektor dan yang anti rektor. Itu masih semester baru awal atau sudah? Ya dinamika terjadi itu luar biasa, itu dari tahun 2002 sampai tahun 2004 lah. Karena waktu itu semester berapa sampean? Ya sekitar semester 7 semester 8 lah. Sampai semester berapa sampean? Saya semester 14. semester DO, hampir DO ya? Saya dipaksa pada semester ke 13 itu saya dipaksa, sebetulnya bukan dipaksa, sudah mau di DO. Yeah. Tetapi kan ada beberapa orang yang memang paham aturan bahwa batas belajar, yeah, batas studi, batas kuliah itu kan sampai 14 semester. Jadi saya memiliki satu semester lagi. Jika ternyata rektor memaksa untuk men-DO hanya karena persoalan kita anti rektor, konflik internal itu, maka ketika saya mengambil langkah mempertimbangkan pendiuan itu, ya jelas saya akan menang. Diingatkan, sehingga yang datang itu peringatan DO, bukan surat DO ya, bukan surat peringatan. Saya ya saat itu garap skripsi dan tidak lama lah, 20 hari, 15 sampai 20 hari selesai. Karena memang saya fakultas hukum dan saya ngambil kasus yang memang kita advokasi dari awal, kasus korupsi. Jadi bahannya sudah lengkap, datanya lengkap, literaturnya juga sudah ada gitu. Perangkat untuk bikin skripsi itu ada gitu. Dan selesai. Tetapi saya tidak daftar untuk yudisium dan tidak daftar untuk wisuda. Kenapa? Saya tidak ingin rektor yang kita tolak gitu, yang tidak kita akui itu tanda tangan di ijazah saya gitu. Berarti tidak wisuda? Saya tidak wisuda, saya tidak yudisium, saya tidak wisuda. Loh. Jadi saya pada saat teman-teman yang lain angkatan saya seharusnya yudisium itu, saya ada di kantin. Jadi saya mendengarkan SK yang dibacakan pada saat yudisium, dan saya menari riang gembira karena pada saat itu tidak ada nama saya. Jadi kalau saya senang tidak lulus, ya ada orang yang senang karena dia tidak lulus, tidak yudisium dan tidak wisuda, ya saya pada saat itu. Kenapa? Ya karena saya tidak ingin ijazah sarjana saya ditandatangani oleh rektor yang tidak kita akui melalui tab Kongres nomor 5 Kongres Keluarga Besar Mahasiswa KMUTM pada waktu. Cuman kan risiko besar ini, Mas. Sampean mengorbankan proses belajar sampean. Kan kalau rata-rata ya orang kuliah itu pengen dapat tujuan utamanya itu satu gitu loh. Yudisium, wisuda itu target utamanya. Sedangkan sampean sendiri nih sudah waktunya yudisium, skripsi digarap dengan cepat 25 hari sampai 30 hari. Tapi pas wisuda nggak mau gitu. Saya tidak pernah saat itu berpikir ada yang lebih heroik, ada yang lebih hebat, ada yang lebih mulia ketimbang jadi aktivis. Bahkan saya tidak pernah berpikir saya ingin selesai sesungguhnya. Ya walaupun saya terus terang waktu itu juga mahasiswa biaya kuliah itu dari beasiswa kerjasama pondok pesantren dengan Bappenas, sehingga saya tidak bayar SPP pada waktu itu gitu. Dan saya juga dapat beasiswa dari Genota. Yang beasiswa dari Genota itu saya gunakan untuk membiayai gerakan Batahan gitu. Penyelimbangan ini ya? Ya, jadi saya tidak bayar di UTM karena beasiswa Bappenas, saya dapat beasiswa dari Genota. Dari Genota ini lumayan, dan itu yang kita gunakan untuk membiayai gerakan-gerakan kita di lapangan itu. Kalau berbicara gerakan ini, Mas, yang pernah sampean alami dari pertama sampean waktu itu umur 17-18 tahun ya, sampai selesai kuliah, itu yang paling berkesan bagi sampean? Ya, ada empat gerakan dari sekian banyak yang kita lakukan itu. Yang pertama yang jelas, kita ngawali di desa itu. Bagaimana awal. Kelebunan itu kan di mana-mana itu magnetnya luar biasa, dampaknya luar biasa, bahkan lebih dasar dari pemilihan presiden kan. Setuju. Karena musuh teman itu ada di lingkup lingkungan. Iya, betul. Itu ya. Terus yang kedua yang tadi yang kita blokade kapal itu. Ya, itu luar biasa. Itu sejarah yang mungkin tidak akan bisa pernah terulang. Bahkan tidak akan pernah diulang oleh
oleh yang lain. Betul, apalagi sudah ada Suramadu. Terus yang ketiga itu ya aksi penurunan rektor. Kita ngepung rektorat, kita belayar. Ya itu yang saya katakan, saya tidak pakai baju, saya dicat gitu ya, saya pakai megafon, saya orasi, teman-teman belayaran segala macam. Ya rektor di dalam itu sedang berseminar dengan bupati dan anggota DPR Semadura itu. Dan saya dengar katanya yang membersihkan di dalam itu mic-nya sampai dari saking gemeternya katanya mic-nya sampai jatuh pada waktu itu. Itu ada kompleks sih persoalannya, karena memang tidak semata-mata hanya karena persoalan internal, kita didorong oleh persoalan eksternal. Bagaimana UTM pada saat itu juga terlibat di studi kelayakan ekonomi rencana pembangunan rencana pembangunan reaktor nuklir yang di Sokobena Sampang itu. Iya. Ya, dan kita tolak dari awal itu lewat AM2PN, BEM dan segala macam kita tolak. Sehingga kita akhirnya ada aksi mogomakan dan kita sambung dengan gerakan anti rektor itu gitu. Itu terus yang terakhir selanjutnya itu yang keempat, aksi kita ngadvokasi pengungsi Sambas Sampit gitu ya. Itu gabungan antara mahasiswa senior dengan maba, karena pada saat itu sedang ormaba gitu ya, dengan pengungsi. Yang pengungsi itu pada waktu itu lebih 1000. Kita sekitar 750, pengungsi itu ya sekitar 1000-an lah. Itu kalau nggak salah tahun 2000 Mas ya? Tahun 2000 saya ketua BEM, saya Presma berasal. Ya. Enggak, lebih sudah. 2000. Jadi terkait bantuan pembangunan rumah untuk mereka gitu kan. Kejadiannya yang sekitar itu ya. Jadi ya 2003, 2004 lah pada waktu itu kalau nggak salah ya. Saya ngingat-ngingat angka itu agak ini. Tetapi yang jelas pada waktu itu memang sempat bentrok dengan polisi, massa tidak terkendali, dan ada beberapa teman yang ditangkap. Kuku saya tanggal 3, terus kepala bocor. Ini hitam, ini bekas ini karena bukan hanya kulitnya tapi dagingnya ikut sampai rotan. Sekarang itu kena pentungan atau kena pendungan nih, pendungan rotan itu. Jadi yang keangkat ini bukan hanya kulit tetapi juga dagingnya. Ya menarik lah, karena pada saat itu pecah massa kemana-mana, kocar-kacir setelah digebuki, dan memang untuk mengumpulkan, mensolidkan massa pada waktu itu, massa mahasiswa dan pengungsi itu, saya harus tetap orasi dengan posisi darah menetes tetap dari 3 jari yang tanggal gugunya ini. Saya naik ke pagar Perumda, perumahan daerah yang di Bangkalan depannya Pemda itu, dan saya ditopang dari belakang oleh 3 orang agar tetap bisa berdiri di pagar itu. Heroik, berdarah-darah, dan di masa-masa itu luar biasa lah. Artinya bahwa memang gerakan itu sesungguhnya selain yang menentukan bagaimana kepribadian orang itu, sesungguhnya bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh dirinya gitu ya, itu kuat atau tidak. Saya merasakan begini saja, ya ngomong tanggung jawab, ini tanggung jawab saya, ya saya total gitu aja wis. Nah, saya belajar ada istilah kan dulu makan tidur dan berjuang. GMNI dengan ideologi marhanisme, ideologi perjuangan yang luar biasa seperti itu memperkuat apa yang sudah ada dan saya lakukan. Artinya bahwa ya hal-hal yang terjadi di desa, hal-hal yang terjadi di penegerian, hal-hal yang terjadi sebelum GMNI ada itu sudah seperti saya sudah seperti itu. Tetapi militansi itu semakin menguat ketika saya ber-GMNI. Saya di internal, saya juga menjadi pengurus cabang di kabit politik di DPC GMNI pada saat itu. Berarti pengurus cabang pertama pada saat itu ya? Pengurus cabang pertama di DPC waktu itu ya Gufron lah, ketua cabangnya. Dan ya teman-teman yang ikut kaderisasi pada kaderisasi pertama itu hampir semuanya jadi pengurus. Dan kebersamaan itu luar biasa pada saat itu. Pertarungan lokal, dinamika yang terjadi antar ormek dan segala macam, saya benar-benar merasakan. Tetapi kita juga dewasa, artinya ya teman-teman ada culik-menculik gitu, yang perempuan GMNI dipacari anak HMI, yang HMI dipacari GMNI, itu biasa lah pada saat itu. Tetapi ya ketika di warung kopi ya kita ya ya ketawa-ketawa aja gitu kan. Ya buktinya sekarang ketika ditarik ke G25 ada
ada banyak teman-teman di luar GMNI, walaupun saya GMNI. Ada teman-teman PMI banyak, ada teman-teman HMI, ada Dr. Syafi yang HMI, dan ada di atas saya mantan ketua BEM sebelum saya pada waktu itu. Itu kan menarik gitu loh. Siap. Terakhir nih Mas, tentang pergerakan nih, nilai-nilai pergerakan. Sampean kan mengalami beberapa bahkan puluhan kali aksi ya dan gerakan dalam berorganisasi baik intra maupun ekstra. Apa sih Mas bedanya pada zamannya sampean dulu dengan teman-teman mahasiswa saat ini? Ya saya pemerintah itu luar biasa, saya bilang. Kekuatan pemerintah. Kampus itu luar biasa gitu. Saya ngelihat bahwa teman-teman itu diberikan tugas sedemikian berat, tugas-tugas kuliah gitu ya, yang sedemikian luar biasa. Setiap hari bahkan sehari bisa berapa kali, dan dibuat sibuk dengan itu. Satu. Yang kedua, kajian-kajian kritis untuk membangun nalar kritis mereka itu ternyata memang sangat dibatasi gitu kan, sehingga memang pada akhirnya teman-teman mahasiswa itu menjadi melempem. BEM hanya sekedar BEM, ngadakan seminar, ngadakan studi banding dan segala macam gitu ya. Ketika ngomong keluar dinamikanya luar biasa, yang menghambat juga luar biasa. Lebih kepada zona nyaman ya? Di zona nyamannya itu teman-teman artinya mendapatkan tantangan. Mungkin saya tidak suudzon bahwa mereka tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat ya, tetapi mungkin mereka menganggap bahwa bergerak keluar, memfungsikan diri di fungsi utama sebagai suatu kontrol itu mereka menganggapnya sangat berat. Sehingga memang butuh akselerasi strategi yang luar biasa bagaimana akhirnya menyatukan persepsi di antara teman-teman itu di isu-isu strategis lainnya yang ada, dan sangat banyak. Pasca Covid ini, ketika Covid saat ini dan ketika Covid ini sudah juga mulai agak ringan ya kondisinya, kita melihat ada banyak persoalan bansosnya gitu kan, persoalan infrastrukturnya, persoalan pemerintahnya dan segala macam. Kita lengah. Ada banyak teman-teman mahasiswa lengah karena memang daring dan segala macam, sehingga memang penyikapan terhadap itu hampir tidak ada. Dan ini isu-isu ini malah dimainkan oleh teman-teman yang biasa bermain data, dan data itu hanya digunakan untuk kepentingan domestik mereka, kepentingan perut, kepentingan lokal organisasi dan ini sangat naif menurut saya. Saya tadinya ya karena saya sudah merasa tua, saya tidak ingin lagi yang begitu-begitu, tapi terpaksa kok akhirnya ketika berhadapan temuan lapang di G25, menemukan orang tidak bisa makan, orang sakit tidak bisa berobat dan segala macam, akhirnya saya harus berkomentar, sehingga memang sempat rame lah kemarin G25 dengan pemerintah Bangkalan itu. Ya, yang gitu. Sempat agak panas itu Mas ya. Ya kalau muncul beberapa komentar yang segala macam itu karena memang ya kita sudah tidak bisa diam. Pada hari ini pun kita tidak bisa diam karena terlalu banyak teman-teman mahasiswa yang tidur gitu kan. Teman-teman ormek yang seakan-akan terlena gitu kan, atau bahkan teman-teman ormek yang dikendalikan oleh para senior mereka. Ya, setuju. Saya bahkan tidak tertarik untuk datang bukan hanya karena persoalan saya senior, tetapi persepsi saya tidak ingin membangun persepsi teman-teman mahasiswa ke saya itu saya memanfaatkan mereka. Tetapi saya tidak pernah menolak siapapun yang datang ke sini. Ini tamparan keras nih untuk teman-teman aktivis saat ini Mas ya. Ya, saya ingin mengatakan apa yang terjadi kan, bahwa memang tidak ada apa-apa terkait ini gitu. Ya, mereka bermain game, mereka terlena di rumah, bahkan mungkin ketika daring kuliah dengan dosen mereka ya laptop nyala, kamera nyala, online orangnya nggak ada ya. Gitu. Apalagi mau ngomong tentang persoalan-persoalan dinamika sosial. Uang pemerintah yang digelontorkan untuk bantuan sosial ini sangat luar biasa. Banyak. Dan kita melihat bahwa sudah terbukti di pusat Menteri Sosial juga ternyata ketangkap KPK. Di daerah itu tidak lebih baik dari kondisi pada saat itu. Gitu. Sehingga kalau tidak disikapi, tidak dikawal dan segala macam, menurut saya oleh teman-teman mahasiswa, lalu siapa lagi? LSM yang mana yang kita pertanyakan integritas teman-teman mahasiswa, teman-teman LSM gitu kan.
Ya kalau G25 nggak mau lah di LSM. Kalau G25 ini tampaknya kita perlu ada sesi lain nih, karena tidak lebih menarik, tidak jauh lebih menarik lagi ketika kita satukan, Mas. Jadi kita harus bisa nih G25 ini, karena banyak cerita-cerita unik juga pemirsa. Jadi nanti mungkin ada sesi keduanya yang berbicara tentang G25 dengan Mas Dasuki, founder ya, pendiri Mas ya, pendiri Gerakan 25 Indonesia sekarang namanya. Kalau dulu cuma Gerakan 25. Gerakan 25 Bangkalan, Gerakan 25 Madura, naik kelasnya itu bertahap lah. Sekarang G25 Indonesia. Nah, ini menarik, nanti kita bahas sekaligus tentang bagaimana sekarang sepak terjangnya Mas Dasuki di Sekretaris KONI, betul Mas? Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris. Oke, para pemirsa Teras Bangsa, mungkin ya bincang-bincang terkait organisasi, bagaimana perjuangannya Mas Dasuki ini bisa menjadi teladan. Bagaimana, seperti yang saya sudah katakan dari awal, bahwasanya Mas Dasuki ini sosok tauladan banget dalam pergerakan, terlebih kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang aktif di kampus yang katanya masih tidur, Mas ya. Masih tidur. Ayo bangun, kita dampingi masyarakat, kita berikan edukasi kepada masyarakat bagaimana agar kejadian-kejadian yang tahun-tahun kemarin, bahkan di saat pandemi, yang kemarin Menteri Sosialnya juga ikut terjerat ya Mas. Ini tidak terulang kembali. Seperti kata Mas Dasuki itu, di desa bukan lebih baik daripada mereka, mungkin bisa jadi lebih bobrok karena ada beberapa BST, BLTD dan lain sebagainya. Nah, kesan terakhir Mas, pesan terakhir nih, kesan terakhir terkait sampean dengan gerakannya kepada teman-teman dan pemirsa Teras Bangsa Podcast. Ya, saya kira sederhana ya, bahwa ketika kita memiliki komitmen tertentu, memiliki nilai-nilai prinsip yang kita pegang, itu seharusnya kalau sudah bisa dilakukan secara pribadi, seharusnya kan bisa diterapkan, diimplementasikan ke aspek yang jauh lebih besar dari itu. Satu. Terus yang kedua, seharusnya juga kita menjadi orang yang mahasiswa, aktivis yang kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Baru setelah itu mungkin kekritisan kita itu kita bisa milih, kita akan memilih gerakan yang seperti itu. Ada banyak pilihan kan, gitu kan. Sehingga fungsi dan manfaat kita ada di tahapan kehidupan ini, di umur yang ini, dan jabatan ini itu akhirnya memang membawa faedah kepada banyak orang. Tekad gitu kan, seharusnya memang teman-teman mahasiswa terutama, saya membayangkan gini aja, kalau umpamanya di saat jadi mahasiswa saja idealismenya runtuh, ketegasannya tidak ada, kegarangannya tidak ada, tidak pernah meriang melihat orang tidak makan, melihat korupsi, ya saya mempertanyakan mahasiswa gitu kan, atau orang-orang yang memang tidak memiliki pikiran apa-apa kan begitu. Sehingga untuk menguji integritas seseorang, untuk menguji gerakan seseorang, maka lihat bagaimana dia berpikir, lihat bagaimana bergerak, dan lihat bagaimana dia memegang prinsip-prinsip itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti ini harus dijadwalkan kembali tentang gerakan G25 yang awalnya gerakan 25 Bangkalan, menjadi Madura, kemudian menjadi Indonesia sekarang. Ini harus dijadwalkan lagi. Terima kasih kepada para pemirsa Teras Bangsa Podcast. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari perbincangan tadi dengan ngobrol-ngobrol santai tadi, meskipun tidak santai ya, agak sedikit berat soalnya. Tetap tonton, like, subscribe, dan komen di bawah. Tetap dukung kami dalam memberikan inovasi dan juga motivasi kepada teman-teman kaula muda ya, dan juga penonton-penonton podcast dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren seperti Mas Dasuki dan lain sebagainya nanti. Terima kasih. Saya Muiz Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.